think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah kejadian berdarah di Camp Crystal Lake, siapa sangka kisah horor itu belum benar-benar berakhir. Kalau di film pertama kita melihat Pamela Voorhees sebagai pelaku pembantaian, dan di Friday the 13th Part 2 ini, gantian sang anak alias si Jason yang mengambil alih terornya. Film ini dirilis pada tahun 1981 dan memperlihatkan Jason untuk pertama kalinya tampil sebagai pembunuh utama, meski wajahnya masih ditutupi dengan karung goni. Ceritanya kembali membawa kita ke sekitaran Crystal Lake dengan sekelompok konselor baru yang tanpa sadar sudah jadi target buruan Jason. Nah, seperti apa kelanjutan kisahnya? Mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Ceritanya dimulai pada Agustus 1979, sekitar 2 bulan setelah tragedi berdarah di Camp Crystal Lake. Kita kembali melihat si Alice, satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kejadian sebelumnya. Malam itu dia tertidur dan kembali bermimpi tentang saat-saat menegangkan ketika dirinya menebas kepala ibu Jason. Tiba-tiba Alice terbangun karena ada telepon dari orang tuanya yang sekedar memastikan kalau dia sekarang baik-baik saja. Setelah menutup telepon itu, dia sempat berganti pakaian. Namun tidak lama kemudian, teleponnya kembali berdering. Kali ini tidak ada suara sama sekali. Alice yang masih dihantui trauma pun mulai merasa gelisah. Dia menelusuri rumahnya dengan penuh curiga. Hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang mengejutkan di dalam kulkas, yaitu kepala Pamela Voorhees atau ibunya Jason. Dan tepat setelah itu, Jason pun muncul dari belakang dan langsung membunuh Alice menggunakan ice pick. Cerita kemudian melompat ke tahun 1984, tepat 5 tahun setelah tragedi di film pertama. Di sini kita dikenalkan dengan sepasang kekasih bernama Jeff dan Sandra. Saat mereka sedang mencari telepon umum untuk menghubungi temannya yang bernama Ted, tiba-tiba sebuah mobil derek datang dan membawa pergi mobil mereka yang terparkir sembarangan. Jeff panik dan langsung berlari mengejarnya. Tapi ternyata semua itu hanyalah ulah dari Ted yang sengaja mengerjai mereka. Setelah itu Jeff, Sandra, dan Ted pun bersama-sama menuju ke tempat pelatihan konselor perkemahan yang baru aja dibuka oleh seorang pria bernama Paul Holt. Lokasinya tak jauh dari Camp Crystal Lake atau yang lebih dikenal dengan sebutan Camp Blood. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada sosok Jason yang sudah mulai mengawasi gerak-gerik mereka. Sesampainya di tempat pelatihan, ternyata bukan hanya Jeff, Sandra, dan Ted saja yang ikut. Ada juga beberapa peserta yang lain seperti Terry, Vicky, Scott, serta Mark yang duduk di kursi roda. Dan tentu saja ada Ginny Field, pacar sekaligus asistennya Paul. Malam harinya saat mereka berkumpul sambil menikmati api unggun, Paul mulai bercerita tentang kisah menyeramkan yang ada di Camp Crystal Lake atau yang sering disebut dengan Camp Blood. Suasananya langsung berubah tegang apalagi saat Paul menyebut nama Jason. Tiba-tiba suasana makin heboh ketika Ted tiba-tiba melompat keluar dengan kostum monster untuk menakuti mereka. Seketika semua orang pun kaget dan berlarian sambil tertawa lega setelah tahu kalau itu hanyalah prank. Setelah kejadian kaget-kagetan tadi, mereka semua kembali ke dalam base camp. Di sana suasana jadi lebih santai. Ada yang ngobrol,
bercanda, bahkan adu kekuatan lewat pancu. Tapi tanpa mereka sadari ada sosok misterius yang sedang mengawasi dari luar. Sementara itu, salah satu peserta yang mulai mengantuk memutuskan kembali ke kamarnya. Saat sedang berganti pakaian, dia merasa seolah-olah ada yang sedang memperhatikannya. Dan ternyata itu hanyalah Paul yang tiba-tiba muncul untuk mengagetkannya. Di luar sana ada juga Ralph, orang tua misterius yang pernah memperingatkan soal bahaya di Camp Crystallic. Ternyata dia diam-diam mengintip dari balik jendela. Namun tak lama Jason pun muncul dari belakang dan membunuh Ralph. Keesokan harinya saat jadwal olahraga di perkemahan, suasana tampak normal. Tapi Ginny kembali merasa kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Kecurigaan itu semakin terasa ketika anjing milik Terry berjalan masuk ke dalam hutan. Dan di sanalah hewan itu berhadapan langsung dengan si Jason. Sementara itu, Jeff dan Sandra yang masih penasaran dengan cerita Paul memutuskan diam-diam pergi ke Camp Crystallic. Padahal tempat itu jelas-jelas sudah dilarang untuk didatangi. Dan naasnya mereka tertangkap basah oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Polisi itu pun membawa mereka kembali ke Paul dan memperingatkannya untuk lebih berhati-hati mengawasi anak-anak ini, kalau tidak ingin ada hal buruk yang terjadi. Namun Paul terlihat santai saja, dan tidak begitu menghiraukan peringatan tersebut. Di saat polisi itu hendak pulang, dia justru melihat seseorang berlari menembus hutan, sehingga dia pun memutuskan untuk mengejarnya. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah gubuk tua yang ada di tengah hutan. Saat dia masuk untuk memeriksa, tiba-tiba Jason muncul dari belakang dan langsung menghabisinya. Kembali ke perkemahan, malam itu Paul mengajak sebagian peserta keluar untuk makan malam di kota. Karena hanya ada 2 mobil, beberapa orang pun harus tinggal di base camp, termasuk Jeff, Sandra, Terry, Vicky, dan Mark. Di saat itu, Terry yang masih kepikiran dengan anjingnya sempat ingin mencari, tapi niatnya berubah jadi sekedar berenang di danau. Tanpa dia sadari, pakaian yang dia tinggalkan di tepi danau malah diambil oleh seseorang. Dan rupanya itu hanyalah ulah dari Scott yang usil. Terry pun langsung mengejar Scott. Tapi tanpa sengaja Scott menginjak tali jebakan yang membuat tubuhnya terangkat dan tergantung di udara. Dia panik lalu menyuruh Terry mengambil pisau untuk membebaskannya. Namun sebelum Terry sempat kembali, Jason lebih dulu datang dan langsung menggorok lehernya Scott. Sementara itu Terry yang sudah mengambil pisau kembali ke tempatnya Scott. Tapi sesampainya di sana, dia malah terkejoet ketika melihat Scott sudah tidak bernyawa. Belum sempat melarikan diri, Terry pun menjadi korban Jason yang selanjutnya. Di sisi lain, Paul bersama sebagian anak-anak yang pergi ke bar tampak bersenang-senang. Di sana, Ginny sempat mengungkapkan perasaannya kepada Paul. Dia merasa sangat yakin kalau Jason masih hidup, karena beberapa kali dia merasakan seperti ada yang mengawasi. Namun, Paul menanggapinya dengan santai. Bahkan dia mengira Ginny hanya kebanyakan minum. Sementara itu di base camp, Jeff dan Sandra yang sedang berduaan akhirnya masuk ke kamar. Dan mulai ingin melakukan adu mekanik, tanpa menyadari bahaya yang sudah mengintai mereka. Melihat Jeff dan Sandra berduaan, Mark dan Vicky pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Vicky kembali ke kamarnya terlebih dahulu untuk mengganti pakaian. Sementara Mark menunggunya di luar. Namun saat Mark sendirian, Jason muncul dan melemparkan parang tepat ke arah wajahnya, yang membuat Mark tewas seketika.
Setelah itu Jason menuju ke kamar tempat Jeff dan Sandra ketika mereka sedang adu mekanik di ranjang. Dengan membawa tombak panjang, Jason pun langsung mencocol keduanya secara brutal. Jeff dan Sandra pun akhirnya tewas seketika. Tidak lama kemudian, Vicky masuk ke base camp dan mendapati suasana yang berantakan. Mark, where are you? Dia lalu menuju kamar Jeff untuk mencari keberadaan mereka. Namun begitu membuka selimut, Jason yang ternyata bersembunyi di sana langsung menyerangnya sampai tewas. Sementara itu, Paul dan Ginny yang sudah mengantuk memutuskan kembali ke perkemahan. Namun sesampainya di base camp, mereka tidak menemukan seseorang pun di sana. Ginny naik ke lantai atas dan menemukan bercak darah di kamar Jeff. Dan tiba-tiba lampu padam. Ketika Paul memeriksa, Jason muncul dan langsung menyerangnya. Pertarungan sengit pun akhirnya tidak dapat terelakkan. Sementara Ginny memilih kabur dari sana. Dia sempat mencoba masuk ke mobilnya untuk melarikan diri, tapi mobil itu tidak bisa menyala. Dan tepat saat itu Jason sudah mendekatinya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ginny berusaha kabur sebisa mungkin. Bahkan dia sempat melukai Jason dengan gergaji mesin. Mengira Jason sudah mati, dia pun melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah gubuk tua. Saat masuk ke dalam, Ginny dikejutkan oleh pemandangan kepala Pamela Voorhees yang tersimpan di sana. Dengan cepat dia pun menyusun rencana. Ginny memakai sweater milik Pamela dan mencoba meyakinkan Jason bahwa dirinya adalah sang ibu. Rencana tersebut kelihatannya berhasil, dan Jason sempat terpengaruh. Tapi akhirnya dia pun sadar dan berhasil melukai kaki Ginny. Di saat genting itu, Paul pun muncul dan kembali bertarung dengan Jason. Tepat ketika Jason hendak membunuh Paul, Ginny mengambil kesempatan dan langsung menyerangnya. Hingga akhirnya Jason pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan sengit itu, Paul dan Ginny akhirnya kembali ke base camp. Suasana tampak tenang. Hingga tiba-tiba terdengar suara di pintu. Saat Paul mengecek, ternyata itu hanyalah anjing milik Terry yang ternyata masih hidup. Mereka sempat merasa lega, tapi mendadak Jason menerobos masuk lewat jendela. Untuk pertama kalinya wajah Jason terlihat sangat jelas. Dan adegan mengejutkan itu menjadi penutup dari film Friday the 13th Part 2. Ending yang sangat memburikan. Asli wajah Jason burik banget. Jadi keinget sama keluarga psikopat hutan West Virginia. Di film ini kita akhirnya melihat Jason Voorhees muncul sebagai pembunuh utama. Meski belum menggunakan topeng hoki ikoniknya, melainkan masih menutupi wajah menggunakan karung goni. Film ini juga jadi awal mula Jason memperlihatkan kebrutalannya dalam membantai para konselor satu persatu. Meskipun di akhir Jason tampak sudah dikalahkan, ternyata dia masih sempat memberikan jump scare dengan wajah aslinya yang sangat burik. Hal ini semakin menegaskan kalau teror Jason belum selesai sampai di sini, karena kisahnya akan berlanjut ke Friday the 13th Part 3 yang dirilis pada tahun 1982, di mana Jason untuk pertama kalinya akan memakai topeng legendarisnya. Jadi bisa dibilang film berikutnya adalah titik penting dalam sejarah horor klasik ini.
Oke lah teman-teman, kita akan bertemu kembali di film-film Jason berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.